Firman Tuhan hari ke-345 10 Desember tahun 2024, Kitab Ulangan, pasal 3 ayat 24. Perikop Musa mengakui kebesaran Allah. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-345, tanggal 10 Desember 2024, yang ulang pasal 3 ayat 2 dengan perikop Musa yang begitu besar di dalam bacaan malam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 18 dengan perikop tentang 3 bacaan malam yang Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, Raja yang akan datang. Firman Tuhan yang dari 3 perikop bacaan pagi dan bacaan malam. Sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita menyampaikan pedoman kita selama bulan Desember, selama 1 bulan, yaitu topik kenakanlah perlengkapan senjata perang. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Perang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang. Terang itu yang menerangi semua orang sedang datang. Yang datang ke dunia itu sudah difirmankan oleh Tuhan Allah dalam Yohanes pasal 3 karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup sejati dan sesungguhnya terang itu sedang datang ke dunia, dan yang dijanjikan oleh Allah tersebut itulah terang yang datang ke dunia. Pada mulanya firman, dan firman itu sendiri adalah Allah, dan firman itu bisa menjadi daging. Itulah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu, dan dikatakan tadi adalah sebagai terang. Nah, kalau itu dikatakan sebagai terang, ini sesuai dengan pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri di dalam
Yohanes pasal 8 ayat 12 adalah sebagai berikut, ya. Akulah terang. Dikatakan, akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikuti aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi akan berada di dalam terang. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Jadi terang itu adalah jelas Yesus yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan menjadi terang dan hidup yang kekal. Nah, kemudian kita tahu bahwa apakah Yesus itu dan kapan dia dinyatakan menjadi anak kesayangan Allah dan Allah berkenaan kepadanya. Pada waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari dalam air, dan pada waktu dia keluar dari air, langit terbuka, dan begitu langit terbuka, maka turunlah sebagai Roh Allah berbentuk merpati yang hinggap di dalam diri Yesus. Dan pada saat itu keluarlah kata-kata yang sangat nyaring dari surga, langsung dari Allah, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan dan menyenangkan hatiku. Matius 3 ayat 17. Jadi dengan adanya menjadi pengukuhan Tuhan Allah kepada Yesus setelah dibaptis, dan itulah kebesaran firman Tuhan bahwa Yesus sama dengan Tuhan Allah. Ya, dikatakan, inilah anak kesayanganku, dan kepadanya lah aku berkenan dan menyenangkan hatiku, kata Allah. Nah, kemudian dengan hal tersebut ada pertanyaan bagi kita. Bisakah manusia seperti Yesus yang menyenangkan hati Allah? Inilah tugas
dan tanggung jawab kita dalam minggu Advent saat ini, di mana kita diingatkan dalam minggu Advent pertama, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Dalam Advent kedua dengan topik persiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi tadi kita berjaga-jaga, ya, dan berdoa. Dan sekarang kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Advent ketiga, engkau beroleh kasih karunia. Jadi dengan kita menyiapkan jalan bagi Tuhan, maka kasih karunia itu akan berada dalam diri kita. Dan Advent yang keempat adalah bangkit menjadi terang. Itulah dikatakan dari awal tadi, perlengkapan senjata terang. Kenakanlah, dan kita sudah bangkit menjadi terang. Dan Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini. Maka bangkitlah menjadi terang. Setelah Yesus dibaptis, ya, dan resmi menjadi pemberita firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, sehingga ini dikatakan oleh Yesus sendiri pada waktu dia menyampaikan firman-firman Tuhan Allah kepada murid-muridnya, seperti tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi yang selama ini kita dengar adalah akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini terjadi perdebatan antara murid Yesus dengan Yesus sendiri. Karena Yesus mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Lantas Filipus bertanya, "Di manakah Bapa itu? Tunjukkan kepada kami," kata Filipus. Yesus menjawab dengan sangat sedikit kecewa. Ya, Filipus, kata Yesus, sudah begitu lama kau bersama aku, tapi belum mengenal aku siapa sebenarnya. Inilah kata-kata Yesus. Sehingga Yesus meyakinkan murid-muridnya dengan mengatakan sebagai berikut, "Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kemudian aku berada di dalam Bapa dan Bapa berada di dalam aku." Jadi mau kemana lagi kamu cari Bapa itu? Artinya Yesus sudah mengatakan bahwa akulah Bapa itu, karena aku sama dengan Bapa.
Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu pengertiannya. Tapi murid-murid masih belum mengerti. Tapi setelah Yesus berbicara seperti itu, baru mereka sadar. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan ini semua. Pertama, Yesus adalah sebagai terang dunia. Dan kedua adalah sebagai jalan. Dan yang ketiga adalah sebagai kebenaran firman. Dan yang keempat adalah sebagai hidup yang kekal. Kita dapat melihat bila Yesus sebagai firman, kebenaran firman, itu tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman Allah. Ya. Nah, kemudian firman itu sendiri adalah bersama-sama dengan Allah. Nah, sehingga firman itu adalah Allah. Inilah kebenaran firman. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran firman, dan hidup. Nah, jadi apabila kita sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itulah kebenaran firman. Nah, kemudian dikatakan sebagai hidup. Apa yang kita lihat kalau Yesus itu dikatakan sebagai hidup? Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan lapar selama-lamanya. Percaya kepadaku tidak akan kehausan selama-lamanya. Jadi Yesus adalah kehidupan. Bersama dengan Yesus tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini apakah dalam artian jasmani atau rohani? Yesus mengatakan ini adalah setelah hidup, ya, setelah kehidupan sekarang. Jadi hidup setelah kehidupan sekarang. Jadi hubungannya adalah dengan rohani kita. Yang menghidupkan kita secara rohani adalah Yesus. Maka dikatakan tidak pernah kehausan, tidak pernah kelaparan. Apabila datang dan percaya kepada Yesus. Artinya kita bersama dengan Yesus tidak akan kelaparan dan kehausan. Itulah pedoman kita dalam bulan November, bahwa Yesus sebagai terang melawan kegelapan. Kemudian Yesus sebagai jalan menuju surga. Dan Yesus sebagai kebenaran firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan. Kemudian Yesus adalah sebagai hidup untuk menghilangkan kelaparan dan kehausan selama-lamanya dari kita. Inilah pedoman kita selama bulan Desember tahun 2024 ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Pengakuan Musa bahwa Allah memakai Musa sebagai awal kebangkitan Israel. Apa makna dan pesan moral
dari kitab Ulangan ini. Ya. Nah, hal ini mencerminkan pengakuan Musa atas kuasa dan kebesaran Tuhan ketika ia meminta Tuhan untuk menunjukkan kepadanya tanah yang telah dijanjikan kepada Israel. Nah, kemudian apa pesan moral? Pesan moral dalam ayat ini adalah menyoroti pentingnya pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan meskipun terdapat keadaan yang sulit. Jadi dalam keadaan yang sulit pun ya, kita penting untuk tetap punya pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, harapan dan kepercayaan kepada Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah sirna. Itulah pesan moral dari ayat ini dalam Ulangan pasal 3 ayat 24 yang mengatakan, "Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkara seperti Engkau." Jadi suatu keagungan Tuhan yang membuat sejarah pindahnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan juga peristiwa-peristiwa di tanah Kanaan, dan juga pembuangan di Babel. Dan kemudian setelah mereka 70 tahun dibuang di Babel, tapi Allah berjanji akan menyelamatkan umatnya, sehingga pada waktu Raja Kores memimpin Babilonia, dia memerintahkan untuk kepada hambanya Esra dan Nehemia untuk membenahi dan membangun kembali bait suci di Yerusalem dan membangun kotanya. Itulah kebesaran Allah di dalam membangkitkan bangsa Israel. Nah, dengan demikian dalam ayat 24 ini menegaskan pengakuan Musa terhadap kebesaran Tuhan dan kuasanya dalam menanggapi janji-janjinya. Nah, jadi dalam konteks ini kehidupan kita hal ini mengajak kita untuk mentaati pesan yang kuat dan iman yang kuat, pesan dari Tuhan, dan kita beriman kepada Tuhan bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau kerinduan yang selalu terwujud, seperti Musa yang meminta untuk mengetahui hasil akhir dan penjabaran Israel. Kita juga diingatkan
untuk percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi hidup kita. Nah, sehingga apapun yang dijalankan oleh Tuhan selalu berlandaskan kasih-Nya kekal dan abadi. Inilah pengakuan Musa tentang kebesaran Tuhan Allah, sehingga dia mengatakan, tidak ada Allah seperti itu, baik di bumi dan di dunia ini. Tidak ada Allah lain seperti Dia. Dialah satu-satunya yang membuat perkara begitu besar, ya, dan tetap menjaga bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sering tidak mentaati firman Tuhan, namun Tuhan tidak pernah melupakan kasih sayangnya kepada bangsa pilihan yang sudah dipilihnya, bangsa Israel. Itulah perikop kita pada hari ini. Dan kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18. Perumpamaan tentang 3 pelayan. Ini adalah sering menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini dicontohkan oleh Yesus, ya. Ada 3 pelayan, ya, yang bekerja pada seorang majikan. Nah, pada saat majikan atau yang mempekerjakan orang tersebut pergi keluar, ya, dan dia memberikan sesuatu kepada pelayan tersebut untuk dijalani dengan baik. Nah, dan sebelum dia berangkat keluar, pelayan tersebut memberikan kepada 1 orang dengan 5.000 uang emas. Jadi 5.000 uang emas ini cukup besar. Tentu kepercayaan diberikan kepada orang tersebut lebih besar dari yang lain. Nah, kemudian yang seorang lagi diberikan 2.000 keping emas, ya, untuk dikelola dengan baik. Dan kepada yang ketiga diberikan 1.000 keping emas untuk dijalankan oleh masing-masing. Kemudian, ya, majikan tersebut pergi meninggalkan mereka. Tentu apa maksud daripada majikan tersebut memberikan 5.000 keping emas, 2.000 keping emas, dan 1.000 keping emas? Ada tujuan agar dana tersebut bisa berhasil, mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ataupun minimum separuh, tapi ada hasil yang dicapai. Nah, kemudian setelah majikan pulang, kemudian setelah memberikan uang tersebut, majikan itu berangkat keluar. Dan setelah dia pulang, dia mencoba melihat kreativitas daripada ketiga pelayan tersebut. Siapa yang dapat dipercaya dan dapat, ya, dipakai untuk menjalankan usaha. Setelah majikan pulang, tentu dia mendapatkan laporan dari masing-masing sebagai pertanggungjawaban uang tersebut. Dan yang menerima 5.000 uang keping emas, bahwa melaporkan kepada majikan, dia berhasil mendapatkan sejumlah 5.000 keping
emas lagi. Maka jumlah yang dimiliki adalah menjadi 10.000 keping emas. Wah, ini majikan sangat senang melihat yang pertama. Dia menerima laporan dari yang kedua. Dan yang kedua pun berhasil mengembangkan uang tersebut dari 2.000 keping emas dan tambah dari 2.000 lagi sehingga menjadi total 4.000 keping emas. Inilah yang menggembirakan hati daripada majikan tersebut. Kemudian tibalah giliran kepada yang ketiga. Apa yang terjadi? Ya. Yang ketiga mengatakan, saya menerima 1.000 keping emas. Karena saya tahu ini tidak boleh disia-siakan, maka saya amankan dengan baik, katanya. Maka ditanamlah 1.000 keping emas itu di dalam tanah, supaya tetap utuh uangnya, sehingga majikan tetap bahagia karena uang masih utuh. Ternyata ini adalah terbalik. Majikan senang kalau orang itu mengusahakan uangnya, sehingga bisa memberikan terbaik bagi majikan. Tetapi yang ketiga adalah orang yang tidak mau berusaha dan hanya mengandalkan uang tersebut, dan dia juga tidak mau rugi, maka ditanam. Dan inilah yang membuat majikan kurang senang kepada yang ketiga. Tapi yang pertama dan yang kedua, majikan sangat senang. Sehingga ada istilah bahwa yang dipercaya sedikit akan diberikan banyak. Jadi misalnya yang sudah 5.000 ini dan mendapatkan 5.000 lagi menjadi 10.000, ini bisa saja nanti ditambahkan lagi, ya, sehingga dia akan mendapat. Tapi yang 1.000 yang tidak, ya, membungkakan uang tersebut, mungkin itu bisa diambil supaya habis, ya. Nah, namun apa kelanjutan daripada perikop ini? Kita lihat episode berikutnya esok hari. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6, ya. Raja yang akan datang. Nah, dalam ayat 5 dikatakan, ya, sepatu tentara yang berdrap-drap dan bajunya yang berlumur darah akan habis dimakan api. Ayat 6, seorang anak telah lahir bagi kita. Kita diampuni seorang putra dan dianugerahi. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasehat bijaksana dan Allah perkasa dan Bapa kekal Raja damai. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Allah, dianugerahkan dan dikaruniakan kepada dunia ini sebagai penasehat bijaksana, sebagai Allah perkasa dan Bapa yang kekal dan Raja damai. Apa makna dan pesan moral dari ayat tersebut dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6?
Nah, dalam ayat tersebut tertulis ya, sebab seorang anak telah lahir ya, diberikan untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan ada di atas bahunya. Ia dinamai ya, Kanak-kanak ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ayat ini mengungkapkan pengharapan dan janji Tuhan melalui kedatangannya ya, oleh Mesias Yesus Kristus, dinyatakan sebagai anak yang lahir untuk umat manusia, membawa damai dan keadilan. Pesan ini menunjukkan ya, untuk umat percaya untuk mempercayai bahwa dalam setiap keadaan ada harapan dan pemulihan yang ditawarkan oleh Sang Raja Damai. Jadi ada tawaran pemulihan ya, dan harapan yang ditawarkan oleh Raja yang datang tersebut. Ya, maka diserukan oleh Yohanes di padang belantara, bertobatlah, bertobatlah, maka Raja Penyelamat akan datang. Dengan demikian, karena Dia tadi dikatakan adalah pemimpin kita ya, yang dinamakan penasehat bijaksana atau berhikmat ya, dan Allah perkasa, dan Bapa kekal, dan Raja damai. Inilah harapan dari semua manusia yang di dunia ini, dan Dia adalah Raja yang akan datang. Dan pada waktu life after life, Dia adalah Raja segala raja yang memimpin di kota Sion selama-lamanya. Ini telah difirmankan oleh Tuhan kepada Nathan waktu Daud mengatakan akan membangun bait suci bagi Allah, karena kemah Tuhan selalu berada di kemah. Tapi direspon oleh Tuhan Allah, dikatakan, dari keturunanmu anak kandungmu sendiri untuk menduduki tahta kerajaanmu dan membangun bait suci bagiku. Itulah Salomo. Dan yang kedua dikatakan bahwa dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja di dunia ini, dan pemerintahannya ada di kota Sion selama-lamanya. Itulah Raja yang datang itu. Nah sekarang dalam bulan Desember, Raja yang kita tunggu-tunggu itu sedang datang dalam dunia. Maka dikatakan terang itu sedang datang dalam dunia, dan terang itu adalah Yesus yang dikatakan, akulah terang, barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dengan kedatangan Yesus di dunia ini sebagai terang, tentu pantaslah kita mengenakan senjata terang dalam melawan kegelapan-kegelapan atau belenggu-belenggu yang menghambat iman kepercayaan kita kepada Tuhan.
Sebab kegelapan tidak suka terang. Maka kita pakailah senjata terang untuk mengusir segala kegelapan dari diri kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini semakin menguatkan kita untuk mempercayai bahwa kebenaran firman Tuhan Yesus itu sama dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita semua dapat mengandalkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.